Ya, tema kita malam ini kuliah Pancasilanya adalah Pancasila Cinta Tionghoa. Tadi Pak Tobing protes ya kan. Harusnya Tionghoa cinta Pancasila. Oh pasti, kami orang Tionghoa pasti cinta Pancasila. Tidak ada orang Tionghoa tidak cinta Pancasila. Tapi pertanyaannya apakah Pancasila cinta Tionghoa? Jadi judulnya, saya kasih judul yang lebih panjangnya, Pancasila menangis untuk etnik Tionghoa. Karena selalu jadi korban ya. Kenapa bukan etnik India atau etnik Arab? Ya kan pertanyaan kan begitu kan, kenapa selalu etnik Tionghoa yang jadi korban kan? Luar biasa ya. Di mana setiap pergantian musim politik orang Tionghoa jadi telenan ya. Setiap pergantian kekuasaan ya, orang Tionghoa jadi telenan. Setiap ada pancaroba orang-orang Tionghoa ini yang menjadi korban. Nah, mengapa orang Tionghoa selalu ditumbalkan di Nusantara ini? Ya, lucu sekali kan? Nah, dan yang benar-benar menyedihkan, tidak ada satu permintaan maaf pun dari pemerintah untuk etnik Tionghoa dari zaman ke zaman. Sekalipun orang Tionghoa yang paling sering menderita dan dijadikan tumbal di Indonesia. Ya kan? Apakah benar Pancasila tidak mencintai orang-orang Tionghoa? Tidak ada orang Tionghoa yang tidak cinta Pancasila ya. Oh itu PKI Pak, orang Tionghoa sama siapa bilang? Oh PKI itu pendirinya orang-orang Muslim loh. Ya syariat sayap merah, ya kan? SI merah, orang-orang pesantren loh. Bahkan Haji Misbah, ya kan orang Arab itu kan, orang Yaman itu kan. Bahkan PKI itu yang mendirikan orang-orang Islam sama orang-orang Arab loh, bukan orang Tionghoa loh. Bingung kan? Siapa bilang orang Tionghoa banyak, orang Tionghoa itu ya bukan pendukung, sekalipun RRC-nya itu jadi komunis. Makanya orang Tionghoa yang di Indonesia nggak mau pulang ke RRC karena jadi komunis. Ya. Tapi kan selalu jadi sasaran karena itulah kepicikan demi kepicikan. Nah, sehingga pertanyaannya memang ya, apakah Pancasila mencintai etnik Tionghoa? Apakah Pancasila menangis ketika orang-orang Tionghoa ini jadi telenan, ketika orang Tionghoa ini jadi tumbal bagi Indonesia? Ya, itulah sebabnya Indonesia tidak pernah bisa maju, karena selalu mengorbankan etnik-etnik minoritas, kaum-kaum minoritas. Ya, di dalam setiap perjalanan hidupnya, Indonesia ini berdarah-darah. Korban pembunuhan oleh Jepang, oleh Belanda, kalah jumlahnya dibanding dengan pembunuhan etnik dan pembunuhan antar agama yang terjadi di Indonesia. Mulai yang terjadi di Tanah Batak, ya sedikitnya 600.000, ya sedikitnya 600.000. Mulai yang terjadi ya di Dayak, mulai yang terjadi di Jawa maupun yang terjadi di seluruh Nusantara. Bunuh-bunuhan antar orang-orang Nusantara jumlahnya lebih banyak daripada yang dibunuh oleh Belanda maupun oleh Jepang. Ya, nampaknya memang negara ini di bawah kutub karena tidak pernah mau melepaskan rekonsiliasi. Selamanya akan berulang terus haus darah sampai Indonesia mau melakukan rekonsiliasi. Nah, pertanyaannya di manakah Pancasila? Di manakah sang pelindung Indonesia Pancasila ini? Ya kan? Filosofi keyakinan, ya kan? Yang diyakini oleh orang-orang di Indonesia untuk menjadi satu negara. Pancasila ini di mana? Enggak ada. Pancasila tidak hadir di Glodok ketika kerusuhan 98. Pancasila enggak hadir ya ketika orang-orang Ahmadiyah dibakar. Pancasila enggak hadir ketika orang-orang Syiah ya yang di Sampang itu diusir. Pancasila enggak hadir ketika orang-orang Gavatar itu diusir dari Kalimantan. Pancasila enggak hadir, enggak ada ketika apalagi ya ketika orang-orang Batak dibantai di Tapanuli, di tanahnya sendiri. Pancasila, di manakah Pancasila ketika Ahok digeruduk 7 juta orang Islam? Ya, kira-kira kan 7 juta kan? Di manakah Pancasila saat itu hadir? Nggak ada. Ya kan?
Justru kemudian Singapura lah yang menegakkan Pancasila. Ketika Ustadz Somad mau pergi ke Singapura, Singapura bilang, hei kamu sudah menghina umat beragama non-Islam. Kamu tidak boleh masuk negara saya. Sekalipun pemerintah Indonesia melepaskan Abdul Somad, tetapi Singapura bilang, kamu tidak boleh masuk negara saya. Bangsat biadab kau, anjing kau. Pergi kau dari Singapura. Manusia laknat si Somad ini. Gitu ya, saya tambah-tambah ya belakangnya ya. Ini tema kita dari mulai Selasa kemarin kita cerita ya, sejarah 98 secara singkat. Kemarin kita cerita juga bagaimana Sutioso dan Refli Harun ya menuduh orang Tionghoa ingin mengambil alih Indonesia. Jahat sekali ya tuduhannya ya. Hari ini kita belajar apakah memang Pancasila masih cinta Indonesia? Apa orang Pancasila cinta orang Tionghoa? Ya kalau ditanya apakah orang Tionghoa cinta Pancasila, saya belum ketemu orang Tionghoa yang tidak cinta Pancasila ya. Oh iya, kecuali si itu pengkhianat itu ya, Felix Xiao. Sama siapa itu? Marga Peli itu ya. Marga Peli, si Lius itu ya, si Marga Peli Lius itu, Lius Sungkarisma itu kan, ngaku-ngaku Marga Peli. Itu kan juga itu kan pengkhianat kan, dia kan mau khilafah kan. Felix Xiao juga sama itu Tionghoa pengkhianat itu ya. Itu Tenggelang Edan itu ya, Sontoloyo itu, tenggelang terkutuk laknat itu. Tidak ada Tionghoa tidak cinta Pancasila. Ya kecuali Liu Sungkarisma sama si siapa itu, yang pencinta khilafah itu. Termasuk Hani Christian, ya kan, Stephen Indra, Moko Ginta, Irena Handono, itu pengusung khilafah itu. Nah, itu tenggelang Edan sialan laknat keparat itu. Ya, yang tidak cinta Pancasila, yang ingin mengusung khilafah. Yang mengusung syariat Islam di Indonesia, ya kan? Kalau Anda mengusung syariat Islam dengan sendirinya Anda menolak Pancasila otomatis. Nah, makanya terus kemarin kita dengar ya, Sutioso, orang-orang Cina ini nanti akan mengambil itu. Contohnya di Singapura, di Malaysia, ya, Refli Harun juga ikut sama-sama ya. Nah ini makanya kita mau somasi ya, Refli Harun sama si Sutioso ini. Saya berharap Galarua bisa mensomasi. Kan kurang ajar kan, nggak boleh ngomongan begitu kan. Itu kan membuat kebencian antar etnik nanti kan. Kenapa mereka nggak bilang itu orang-orang Arab yang mau ngambil alih, kayak orang-orang Yaman itu kan, orang-orang Anies Baswedan, Rizik Syihab, kaum Arab ini yang ingin. Kenapa nggak bilang begitu sih? Ternyata kita lihat ya sejarah kerusuhan tahun 98, Sutioso gubernurnya Jakarta, cuci tangan ya, gubernur geblek ini satu juga. Cuci tangan Sutioso ini, kan kurang ajar, nggak boleh kan? Ya begitu. Akhirnya sekarang YouTubers ngeroyok Sutioso ya, pada protes ya, Sutioso harus minta maaf. Nah, makanya saya pengen Galarua bikin sekalian somasi, Sutioso harus minta maaf. Jangan ngatain bahwa orang Cina, sejarahnya kemarin kita sudah dengar kuliah dari Pak Jenderal Tobing. Nggak ada orang Cina pengen menguasai negaranya orang. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya orang-orang Cina itu menjajah negara orang lain itu nggak ada. Ya, dan kemarin juga saya tunjukkan ke Anda ya, kultur Cina itu mendingan daripada dia jadi presidennya di negara tersebut, mendingan dia beli presidennya, dia beli hukumnya, dia beli militernya, dia beli polisinya, dia beli hakimnya, dia beli politiknya. Ya kan, sementara dia tetap jadi pengusaha aja baik-baik. Orang Tionghoa itu maunya begitu, ya nggak mau pusing, ya kan, beli aja yang penting cari duit saya. Makanya dia nggak pusing ketika Soeharto mengeluarkan peraturan nggak boleh jadi ini, nggak boleh jadi itu, nggak pusing. Ya, tetapi juru pusing ini kan ketika kita dikorbankan, ya kan kita membayar yang mahal sekali sebagai tumbal bagi Nusantara. Oke, Pak Jenderal Tobing hari ini akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Jadi salam, haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera buat kita anak-anak Tuhan, ya tanpa batas. Hari ini hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Banyak yang mengatakan bahwa kenaikan ini dongeng gitu loh, bukan fakta. Ya. Jadi kalau kita mau lihat ini sudah menjadi saksi kan bagi semua
semua bangsa naik ke surga. Disaksikan oleh 2 malaikat. Disaksikan oleh 11 murid. Disaksikan Ibunda Maria beserta kerabatnya Tuhan Yesus. Sama juga lah kalau kita kaitkan dengan Pancasila. Pancasila itu 5 kan? Nah sekarang kalau kita lihat kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus, dan satu lagi, kedatangannya kembali. Jadi 5 juga. Dan ini merupakan berkat. Ya, mau dia disebut mati kek, terkutuk kek, apa kek, semuanya itu adalah berkat bagi semua manusia. Demikian juga Pancasila. Ya. Judulnya apa barusan ini? Pancasila Cinta Tionghoa. Sebenarnya Pancasila itu kan dari awal sudah saya katakan. Itu bukan idenya manusia, idenya Tuhan. Ya, supaya manusia itu bertuhankan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Berkemanusiaan yang adil dan beradab, ya kan? Kemudian bagaimana Tuhan ingin bahwa semuanya ingin kita ini damai dalam satu persatuan. Tuhan ingin kita bersatu kok, tidak ingin dicerai-ceraikan seperti itu, yang seperti diinginkan oleh yang anti Pancasila, yang anti juga Tuhan Yesus. Ya. Ini nilai-nilai yang ada di Pancasila seperti musyawarah untuk mufakat, itu juga nilai yang ada diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah ini yang begini, apalagi yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu di bumi ini. Kalau di kerajaan surga, ya keadilan sosial juga bagi seluruh siapa? Anak-anak Tuhan, warga kerajaan surga. Tetapi, ya kenapa keadilan itu tidak muncul? Apa syaratnya supaya adil itu apa? Ya punya etiket lah. Tanpa etiket, keadilan tuh nggak bisa. Ya gimana kayak model Refli Harun, ya siapa lagi Ustadz Somad, ya itu dia nggak punya etiket lagi. Bagaimana mungkin keadilan terwujud di sini? Nah ini yang apa namanya, yang menjadi perbincangan kita malam ini. Jadi kalau Pancasila Cinta Tionghoa, ya wajar loh, Pancasila itu lahir idenya dari Tuhan kok. Ya cuman dikemas oleh manusia. Loh kalau Tuhan nggak cinta orang Cina, umpamanya suku bangsa Tionghoa, ya yang salah siapa? Yang orang yang tidak punya etiket, seperti model-model mereka yang anti Pancasila. Anti Pancasila sama saja sebenarnya anti kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Ya Tuhan Yesus itu Tuhan kok. Ada nggak yang berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak Tuhan? Ya mereka yang tidak punya kepercayaan, dan mereka yang tidak dipilih sama Tuhan. Kita nggak perlu repot-repot sama mereka itu. Seperti kata Gus Dur itu, gitu aja kok repot, kan begitu. Mau kita buktikan, apakah kelahiran Tuhan Yesus itu tidak disaksikan oleh malaikat? Tidak disaksikan oleh manusia. Bahkan orang Majus datang, ya, yang mereka tidak mengenal Tuhan, membawa emas, mur. Satu lagi apa ya? Kemenyan. Lah apa maknanya? Ya emas itu kan yang dimuliakan. Mur itu kan untuk herbal. Karena Tuhan Yesus itu bakar mati. Kemenyan itu wangi-wangian. Ya kan? Nah sekarang kita lihat kematiannya juga. Disaksikan nggak sama malaikat? Disaksikan sama malaikat. Disaksikan lagi oleh manusia bumi ini kan. Kebangkitannya disaksikan nggak? Disaksikan juga sama malaikat. Kenaikan ke surga juga disaksikan. 2 malaikat ada di sana. Nah, kedatangannya siapa yang akan menyaksikan? Nah, yang begini-begini ini kan mereka itu apa? Apakah itu bukan nilai-nilai Pancasila yang ada di sana?
Ingat ya, inherent. Inherent itu melekat. Semua ide yang ada di dunia ini pasti dari Tuhan dong. Orang Tuhan yang menciptakan manusia kok segambar dan serupa. Sehingga kita itu berpikir juga sama. Ya. Tapi itu tadilah, kita harus mewaspadai. Ada kekuatan-kekuatan memang yang tidak bisa dikendalikan juga sama Tuhan. Yang pertama, waktu. Waktu udah dinubuatkan sama Tuhan kok. Kapan akhir zaman udah dinubuatkan sama Tuhan. Nggak bisa kita melarang. Waktu jangan berjalan, berhenti kamu, nggak bisa. Kemudian yang kedua, change, perubahan, nggak bisa. Juga kita hambat, nggak bisa. Satu lagi, kekuatan yang paling berbahaya itu apa? Will. Bukan wanita idaman lainnya ya. Kemauan manusia itu loh. Nggak bisa, susah dikendalikan sama Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan turun menjadi manusia. Karena otoritas sudah diberikan kepada manusia. Marilah kita ciptakan manusia. Ya, segambar dan serupa. Dan biarkanlah mereka berkuasa. Sudah diberikan otoritas itu. Tetapi manusia, raja pertama itu melanggar. Sehingga Tuhan Yesus harus lahir sebagai manusia. Manusia itu sudah berdosa. Ya, harus dicuci karena dosanya ada dalam darah. Sehingga harus darah yang harus menyelesaikannya, tapi darah yang tidak terkontaminasi. Darah yang suci. Makanya Tuhan Yesus anak manusia yang turun dari surga, bukan dari debu tanah seperti kita ini. Nah, Pancasila mencintai Tionghoa. Ya karena orang Tionghoa kan ciptaan Tuhan. Emangnya ada orang yang bisa menciptakan orang Tionghoa rupanya? Enggak juga. Masalah perbedaan ras, itu kan Tuhan juga yang menciptakan. Tuhan menciptakan ras di dunia ini. Tapi manusia menciptakan rasisme. Dibeda-bedakanlah. Ini ras mayoritas. Ini ras minoritas. Ini ras pribumi. Ini ras non-pribumi. Ya kita konflik. Karena keinginan manusia itu sukar dibendung. Nah, itu sebabnya nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali, datang sebagai sang raja, barulah tahu mana yang cinta akan Pancasila, mana yang Pancasila, nilai-nilai ketuhanan yang mana, yang mencintai ras yang mana. Itu jelas. Karena kita sendiri sekarang ini kan udah kawin-mawin. Sebenarnya kita ini yang jelas pasti turunan Abraham lah ya. Turunan Abraham. Ya, turunan Nabi Nuh. Ya, si Ham, si Sem, si Japet. Kita dari Abrahamnya. Ya, tetapi dari Abraham pun yang mana? Dari Ismail, dari Ishak, atau dari 6 anak lainnya. Si Joksan, si Midian, si Medan, Suai. Ya, ada 6 orang kan putra Abraham dari istrinya yang ketiga yang bernama Ketura. Jadi ini kan sudah kawin-mawin. Dan nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya sudah inherent loh. Melekat sebenarnya di hati dan pikiran manusia. Cuman will-nya ini ada yang anti, ada yang ingin, dan ada yang ingin merubah, ada yang ya kalau saya bilang diobok-obok gitu loh. Nah, kemarin kita berani ngomong, ya ada lagi ideologi Pancasila, muncul lagi ideologi khilafah. Oh, saya mendengarnya itu pun kaget-kaget juga. Salahkah khilafah ditegakkan di negara ini? Salahkah khilafah? Salah khilafah. Sekarang pertanyaan kita balik. Salahkah Pancasila menjadi ideologi bangsa ini? Di mana salahnya? Jadi kalau orang tidak mencintai Pancasila, setiap warga negara yang tidak mencintai Pancasila sama saja. Berarti dia juga tidak mencintai semua ras. Ya, bukan hanya Tionghoa. Masih mending ya Tionghoa. Tionghoa juga bermacam-macam sebenarnya. Ya, sama dengan Batak. Batak juga bermacam-macamnya.
Jadi bukan karena rasnya sebenarnya ya. Tapi kalau Pak Sutioso ngomong, wah kita nanti akan dikuasai Cina, ya jangan salahkan. Memang Tuhan yang ingin. Kalau itu kehendak Tuhan, kalau itu nubuat Tuhan, gimana? Kalau itu nubuat Tuhan, gimana? Kalau itu tertulis kok. Di Bible itu sudah dibuatkan. Baca aja di kitab Yesaya. Ya, tertulis kok. Ya, tertulis. Jadi jangan salah. Tetapi kita lihat ya, doktrinnya China itu. Saya pernah jadi pembicara loh. Nanti kita tayangkan lah ya. Kapan saya bisa tayangkan ini video-video saya. Oh, China itu tidak mau mendahului. Bahkan dia tidak agresif ya untuk menguasai wilayah. Untuk menguasai wilayah. Ruang hidup itu enggak. Ya, apa namanya? Lebensraum itu dia tidak kuasai secara fisik. Kalau secara non fisik, memang sekarang adu cerdas lemah. Ya, karena hidup di dunia ini survive, bertahan hidup. Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Sama dengan mereka itu juga menginginkan khilafah. Ya kan? Soalnya kok khilafah kalau tegak di Indonesia, wah nanti semua orang beragama tidak dipersekusi. Ya kan? Semua akan sejahtera, semua apa? Saya lihat mana negara khilafah yang sejahtera. Nah, yang begini-beginilah memang saat ini kan saya katakan era globalisasi abad 21. Kita sebenarnya sekarang sudah memasuki globalisasi gelombang keempat. Sebenarnya globalisasi itu sudah berjalan 3 kali. Kita sekarang masuk ke gelombang keempat kalau tidak salah. Gara-gara ada 5T itu loh. Travel, ya transportation, telecommunication, ya kemudian transportation, ya tambah I2, informasi, ya intelijen, kemudian surveillance dan regulation. Memang ini situasinya sejak di abad globalisasi ini orang pada bertanya semua. Yang satu yang menjadi masalah, believing by seeing. Mereka percaya kalau mereka sudah melihat. Mereka nanti percaya kalau mereka sudah pada mampus semua yang anti Pancasila itu. Wah, baru betul. Oh itu memang bulat. Ya, baru ngomong benar ya Pancasila. Tidak ada ideologi lain lah di bumi persada Nusantara ini selain ideologi Pancasila. Kalau ideologi khilafah ditegakkan, sudah pasti bunuh-bunuhan, sudah pasti bercerai-berai, tidak akan bersatu. Jadi kalau ada orang yang mendiskreditkan ras-ras tertentu, saya kira memang sudah pasti mereka bukan Pancasilais. Bukan Pancasilais. Karena Pancasilais itu terbuka, bukan tertutup yang mereka lakukan. Terbuka dan nilai-nilai yang ada di dalamnya itu bersifat sangat universal. Kalau Singapura lebih Pancasila, walaupun dia tidak pernah menyebutkan Pancasila, mereka sudah melaksanakan, mengaktualisasikan. Ya kita sudah dinormakan, diatur di dalam konstitusi, diatur dalam macam-macam aturan, Perpres apa segala macam. Tapi mana aktualisasinya? Dulu pernah saya katakan kan, bahwa aktualisasi itu belum dinormalkan, sudah diwujud nyatakan. Sementara sudah diundang-undangkan, sudah diatur, ya ternyata tidak diimplementasikan. Implementasikan itu sudah ada normanya. Makanya beda kata aktual sama implementasi. Tetapi yang terjadi apa? Persekusi. Jadi kalau Pancasila mencintai bukan hanya Tionghoa sebenarnya, semua bangsa-bangsa di dunia yang nggak ada salahnya. Yang menyalahkan siapa? Mereka. Ketika dia ngomong ras, emangnya negara Indonesia ini merdeka hanya karena mereka? Dari mana buktinya? Emangnya hanya mereka yang punya Tuhan? Hanya mereka yang punya Tuhan? Saya mau tanya. Saya lahir ke dunia ini bukankah Tuhan yang mau saya lahir ke dunia? Saya masih hidup seperti ini bukankah maunya Tuhan? Bukankah maunya Tuhan kita hidup sekarang di dunia ini? Sekarang mau tanya, di bumi pertiwi lah. Emangnya maunya mereka?
Hati-hatilah ini karena sekarang terjadi ancaman yang paling berbahaya, transkomunal. Ya, transkomunal itu dari negara tertentu yang ideologinya berbeda. Ya kan? Ideologinya berbeda. Jadi kita boleh ngomong apa sajalah tentang ras Cina apa segala macam. Tetapi kenapa kita nggak bisa menguasai seperti Cina sekarang? Cina sekarang ya bukan apalah Republik Rakyat Tiongkok lah ya. Mereka sebenarnya nggak mau disebut Cina itu. Ya, Republik Rakyat Tiongkok ini bisa menguasai geopolitik. Geopolitik itu bukan fisik lagi, yang non fisik. Ya memang mereka cerdas. Ya, memang mereka cerdas, bahkan bulan saja mereka sudah menciptakan matahari kalau tidak salah. Ntar lagi menciptakan bulan lagi, apalagi. Nah, mereka itu kenapa sekarang mereka unggul? Karena budayanya itu tahan menderita. Lihat, makan bubur aja dari pinggir dulu, bukan dari tengah. Pelan-pelan gitu loh. Kalau kita makan, coba lihat prasmanan. Ada gado-gado, ada sate, ada bistik, ada kentang, dijadikan satu, diumek-umek gitu loh. Itulah cara berpikir kita. Kalau mereka beda kok. Cara makan berbeda. Ya, mereka ada yang 8, menunya yang 8, ada yang 12, ada yang 16. Ya, menu makan saja sudah diatur sedemikian rupa. Cara makannya saja sudah. You are what you eat. You are what you think. Kalau cara berpikirnya mereka dikuasai Cina lah, apa segala macam. Memang ya di mana-mana kan. Di mana sih di bumi jagat raya ini yang tidak ada orang turunan dari Tiongkok? Di mana yang tidak ada turunan Tiongkok? Bahkan orang Batak pun kenapa budayanya hampir sama dengan orang Tiongkok? Hati-hati loh. Hampir sama. Karena ada paman, ada bibi, ya kan sama kok. Ya. Nah, ini komentar saya. Jadi kalau Pancasila mencintai Tionghoa, ya sudah pasti. Ya, sudah pasti. Persoalannya kenapa ada orang, ya ada manusia-manusia yang ingin ya Pancasila itu diganti. Ya, diganti. Saya kan sudah bilang pada awal-awal itu, kalau mau ditetapkan hukum syariat Islam, itu kenapa orang Islam yang koruptor itu nggak dipotong tangannya? Potonglah tangannya. Seperti di Arab Saudi sana. Ya kan? Nah, yang begini-begini ini kadang-kadang kita banyak paradok loh ya. Seolah-olah benar. Paradok itu apa artinya? Coba nanti kita diskusikan. Jadi mohon maaf ya, saya di Zoom ini kadang-kadang, berat kita melihat orang-orang seperti itu. Sekarang, di Zoom yang kemarin sudah saya katakan apa? Berbahagialah si Somad ini, yang sok gila ini, ya dicekal. Tidak boleh masuk Singapura. Ya. Kalau seandainya ada militan Yahudi yang nggak suka sama dia mati dibunuh di sana, urusan siapa? Urusan siapa? Saya tanya. Urusan siapa? Ingat, di Indonesia nggak ada kedutaannya. Di sana ada kedutaan Israel loh. Jangan salah, saya sering bertemu dulu perwira-perwira Israel kalau kami lagi latihan di mana? Latihan di Bangkok. Dari kedutaan dari Israel datang, dari Singapura juga datang. Jadi mohon maaf lah, cara berpikir kita kok seperti kodok di bawah tempurung ya. Padahal sekarang sudah harusnya kita out of the box, bukan inbox lagi. Sibuk ngurusin khilafah. Ya. Pokoknya kalau khilafah berdiri di negara ini, yakinlah pasti bubar negara ini. Ya. Anti ini, ya dari sana usulnya. Jadi memang dulu kita itu sudah termakan ya. Sudah termakan di doktrin, diindoktrinasi ya, bukan di doktrin. Diindoktrinasi. Dicekelin gitu loh, bahwa Cina itu adalah komunis, Cina itu adalah musuh.
Ya, Cina itu adalah begini itu udah dicokin dari dulu. Ya. Nah, inilah yang perlu kita komentari. Mungkin kita bisa melanjutkan lewat tanya jawab, ya. Yang jelas semua awal keberadaan apa saja di bumi ya, itu ide tentang Tuhan yang Maha Kuasa. Itu terbukti di Yohanes, di kitab Yohanes. The word was the word. Ada idenya siapa? Idenya Tuhan keluar dari terang. Jadi ya kan begitu, gelap jadilah gelap, jadilah sungai, hanya Tuhan. Ya kan? Masalah ras yang menciptakan siapa? Ya Tuhan juga, ide dari Tuhan kan. Ketika di Babel, ya kan, si Nimrod ingin supaya Babel itu dibikin bisa sampai ke surga sana. Pada saat itulah diciptakan ras-ras itu. Salahkah itu? Kalau dia menyalahkan ras Cina, sama aja dia menyalahkan ciptaan Tuhan dong. Berarti dia memang tidak Pancasila. Udahlah, itulah kesimpulannya. Logika berpikirnya salah nggak kalau saya ngomong seperti itu? Hati-hati loh. Hati-hati. Makanya kita membutuhkan kepemimpinan negarawan. Kepemimpinan negarawan itu ahli menata negara. Bagaimana dia menata negara bangsa Indonesia ini melalui pemerintah negara yang mampu loh ya melindungi segenap bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu siapa? Ketika dia sudah menjadi warga negara Indonesia, dia bangsa Indonesia. Dan melindungi seluruh tumpah darah. Bukan ahli hukum tata negara ya. Yang kalian bangga-banggakan itu tadi itu. Wah, Repli Harun, ahli hukum tata negara. Saya mau diskusi sama dia. Mampu dia nggak menata negara ini? Bagaimana menata negara ini? Hanya negarawan. Negarawan yang bagaimana? Negarawan yang berkarakter Pancasila. Ya. Negarawan yang bisa mengambil keputusan. Karena pemimpin itu esensinya apa? Esensi dari kepemimpinan, ya, para pemimpin itu adalah keputusan. Proses pengambilan keputusan itu harus melandaskan ideologi Pancasila. Satu-satunya. Apakah keputusan saya sudahkah Pancasilais? Ya, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Apakah perkataan saya sudahkah berbau atau menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab? Apakah keputusan saya ya sudah menjunjung tinggi persatuan Indonesia, semangat persatuan dan kesatuan Indonesia yang beragam-ragam, suku, ya, agama, ras, golongan. Nanti ada lagi golongan yang disalahin lagi. Nanti dibilang Batak ingin menguasai. Wah, rame. Ya kan? Papua ingin menguasai. Orang Irian ingin menguasai. Ya kan? Nah, yang begini-begini ini kan tidak Pancasilais. Makanya hati-hati. Kalau sebagai seorang pemimpin, apapun dia, mau tokoh masyarakat kayak dia, mau tokoh militer kayak dia, mau tokoh agama kayak dia, mau tokoh adat kayak dia, mau tokoh intelektual kayak dia, pengambilan keputusan harus ada paradigma yang dijadikan standar. Yang bahasa kerennya itu benchmarkingnya mana. Karena ada untung rugi. Sekarang mereka yang ngomong-ngomong itu pasti ada untung rugi kan? Pasti ada untung ruginya apa? Untungnya apa, ruginya apa? Itu ada lagi satu lagi itu saudara kita yang dari China itu. Ya, marga saya Li sama dengan Li Xiaolong katanya. Marga mah boleh sama. Satu bapak satu ibu aja bisa bacok-bacokan kok. Apalagi satu marga. Emangnya kalau udah satu marga sudah sama? Saya tanya. Tunggu dulu. Itu siapa namanya? Louis apa namanya? Louis
Wis Parengkun atau apa itu nggak tahu saya namanya itu, tapi saya juga nggak suka lihat mukanya aja, muka penjilat. Ya. Sok banget dia. Di sini dia ngomong gitu, coba berani dia ngomong nggak di Singapura? Hati-hati loh, emangnya siapa ini orang-orang ini? Darahnya aja belum keluar, keringatnya aja nggak ada untuk negara bangsa ini. Ya. Nah, yang begini-begini kita ini udah nggak tahu lagi keluar dari jalur semuanya. Ya. Nah sekarang Pancasila ini di bawah tekanan. Pancasila di bawah tekanan. Siapa yang memberikan tekanan itu? Ya. Jangan ngomong Pancasila di depan mulutnya doang. Di dalamnya enggak. Itulah paradok namanya. Oke, itu aja mungkin ya. Kalau kita mau diskusi-diskusi. Mohon maaf Pak Paul, besok pagi saya jadi pembicara lagi. Ya, pembicara di Pasca Nasional. Besok ada acara Pasca Nasional jam 11 itu jadi pembicara saya. Tadinya hanya penanggap, panelisnya ada 3. Ternyata 1 mengundurkan diri. Ya, kita tadinya jadi penanggap harus menjadi pembicara. Ya sudahlah. Kita siap membicara. Nah, judulnya apa? Kepemimpinan Christianity. Oh iya, itu buku Pak Tobing kita yang bagian 2 kita mau bikin lagi ya Pak Tobing ya. Iya, ini udah lagi bikin buku saya. Ya, ini rekening Pak Tobing, ada rekening Pak Jendra sudah saya tampilkan. Saudara-saudara yang ingin mensupport penulisan buku kedua. Gini aja Pak Paul. Ya, nanti setelah sudah jadi konsepnya saya tayangkan. Ya. Saya tayangkan, setelah itulah nanti percetakannya kita proses. Untuk sementara ini biarlah saya kerjakan dulu dengan kemampuan saya yang ada. Ya. Dan nanti setelah jadi buku, karena buku ini kemarin kan kita bicara ideologi. Nah sekarang kan bisa bicara politik. Bicara politik itu negarawan. Ya makanya kepemimpinan. Politik itu kepemimpinan. Bagaimana bagaimana memimpin menata negara ini? Karena kita akan berhadapan dengan situasi 2024. Tapi masih peranggapan. Apakah proses pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden menimbulkan chaos? Nah, sekarang pertanyaannya, kita berharap buku yang kita cetak ini bisa mencegah. Karena para kandidat itu ya itu lagi, L4, lu lagi. Nggak ada yang baru. Harusnya ini udah dipotong generasi ini, kalau menurut Gus Dur. 5 generasi harus dipotong. Itu menurut Gus Dur. Kan pemikiran Pak Gus Dur juga benar. Ini kan masih lu lagi nih. Itu orangnya. Tapi nanti kita kupas. Kita tidak berkompetisi sama mereka. Kita melengkapi supaya negara ini tidak carut-marut. Karena yang nonton di luar kita ini, ya di luar kita ini banyak menonton loh, banyak berasumsi, peranggapan belum menjadi fakta, tapi indikasinya sudah jelas. Nah sekarang pertanyaannya, ketika nanti pemilu, apakah pada saat pemilu terjadi perang dunia ketiga? Kita nggak tahu. Boleh nggak berperanggapan? Ya boleh dong. Ya, mungkin besok kita mati atau kita tidak mati, itu juga boleh dong berperanggapan. Itu namanya asumsi. Makanya nanti di buku itu akan kita jelaskan bagaimana sebenarnya menata negara ini. Kalau Anda seorang negarawan, bagaimana menghadapi masalah. Besok juga saya komentar di depan para pendeta itu. Kan tokoh-tokoh Kristen itu. Perintah peringatan dari Tuhan sudah kok jelas. Nanti ya, bangsa akan melawan bangsa. Ya, kerajaan akan melawan kerajaan. Akan terjadi bahaya kelaparan. Akan terjadi apa lagi? Bencana alam. Ya, wabah penyakit. Sudah nggak dianalisa itu perintah peringatan loh dari Tuhan. Perintah peringatan. Sudah dijabarkan nggak oleh kita? Bagaimana supaya umatnya tidak terlibat perang atau mati akibat perang? Yang kedua, tidak kena bahaya kelaparan, bencana alam. Sudah diajarkan, harus berdiakonia, harus marturia. Apa yang disampaikan? Ayat-ayat di Bible itu? Bukan.
bagaimana mengimplementasikan ayat di Bible sama dengan Pancasila. Oh, 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang ada di dalam beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh 5, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi semua. Saya mah hafal, udah tua hampir 70 tahun ini, saya masih hafal. Tapi bagaimana mengimplementasikannya, bagaimana mengeksekusi, bukan mempersekusi. Saya tanya, tahu nggak? Lah, kemungkinan yang terjadi ke depan ini, ya, mana yang most likely dangerous? Mana yang most dangerous? Nah, yang begini-begini. Lihat ya, lihat. Nubuat Tuhan pasti digenapi. Perang dunia berikutnya tidak mungkin bisa kita cegah, nggak bisa. Orang sudah nubuat kok. Tapi bagaimana menyelamatkan? Seminar ini pun seminar 3 jam, cobalah. Apa yang mau sampaikan 3 jam? Saya buat naskahnya itu sampai 100 lembar itu PowerPoint. Belum kalau kita ngomong. Ya, nanti saya kirimlah ke Pak Paul ya. Sekaligus ini 2, kita juga mengedit buku Pancasila ini biar nah, ini mohon maaf di Zoom warga yang ada di Zoom ini Putus ya. Terputus ya. Putus Pak Tobing. Iya, terputus Pak. ya. Nah, oke. Sinyalnya hilang barusan, maklum lah. Ya. Ini ada aja yang ICM, elektronik kantor. Ya, udah oke lagi ya. Nah, itu dulu lah yang ingin saya sampaikan ya. Ya, mari kita imanin, kita yakinin bahwa Pancasila itu tidak hanya mencintai Tionghoa, tapi mencintai semua bangsa. Bagaimana? Itu penting. Bagaimana caranya? Pancasila juga mencintai mereka. Pancasila tidak mencintai mereka, mereka juga tidak cinta kepada Pancasila. Kalau mereka cinta Pancasila, dia punya etiket dong. Ya, untuk sila kelima itu syaratnya harus ada etiket. Tidak ada, tanpa etiket tidak mungkin keadilan itu bisa diwujudkan. Kita buktikan aja nanti. Oke, itu saja dulu komentar saya. Ya.